Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Allah, Allah, Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tugas seorang wali khatam, kita kembali ke depan. Tugas wali khatam itu berarti dia menstempel hati seorang mukmin. Menstempel hati seorang mukmin, dia adalah seorang mukmin yang hatinya ada cahayanya, dan atau kalau tidak distempel berarti dia adalah seorang mukmin yang di dalam hatinya tidak ada cahaya. Tetapi ini sangat perlu diperhatikan. Kita tidak mengatakan bahwa orang mukmin yang di dalam hatinya tidak ada cahaya Allah bukan orang mukmin, bukan. Dia tetap seorang mukmin. Dia tetap seorang mukmin, tetapi hanya saja di dalam hatinya dia tidak ada cahayanya. Jadi tidak ada stempel di dalam hatinya. Stempel buat apa? Ya, stempel itu buat bukti. Buat kalau di dalam ilmu kalau kita kuliah misalnya, dia sudah di ACC, sudah disetujui, sudah dipercaya, sudah distempel hatinya, distempel dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hatinya dia menyaksikan cahaya Allah. Tetap kembali kepada pembahasan sebelumnya mengenai menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus cahaya? Karena memang Nabi itu bersabda bahwa iman itu adalah nurun, adalah cahaya yang yakdhifuhullahu fi qalbi 'abdihil mu'min, yang dianugerahkan oleh Allah ke dalam hati seorang mukmin. Yazidu wa yanqus bil amalis shalih. Cahaya itu bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan amal soleh. Semakin banyak amal solehnya, maka cahayanya semakin banyak juga, semakin terang, semakin kuat, semakin meningkat gitu. Jadi itulah khatam al-wilayah, wali khatamul wilayah. Jadi khatamul wilayah, stempel kenabian itu, stempel kewalian itu dari miskat fiha misbah, al-misbah fi zujajah. Jadi pada hari kiamat dia mempunyai stempel, mempunyai bukti. Jadi nanti di hari kiamat, ini buktinya, dikasih tahu. Ini adalah bukti cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua umat itu dari kiamat, semua umat itu nanti Allah memanggil semua umat itu dengan imamnya, dengan pemimpinnya. Nanti imam ini menjawab terhadap tentang seorang mukmin yang mempunyai tanda, misalnya mempunyai tanda, berarti dia sudah di ACC. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, ikhtaru a'immatakum syufa'akum yaumal qiyamah. Ikhtaru, pilihlah. Itu perintah Nabi, itu ikhtaru a'immatakum, pilihlah para imam kalian, syufa'akum, sebagai para pemberi syafaat untuk kalian pada hari kiamat. Jadi bukti cahaya Allah itu bukan dengan hawa nafsu, misalnya meyakini ini sebagai bukti atau tidak, bukan seperti itu. Tapi itu adalah amrun rabbaniyun, itu adalah keadaan ilahi, bukan keadaan para hamba Allah yang biasa, bukan. Itu adalah bukti, itu adalah khatam al-wilayah, stempel kewalian, khatamul wilayah atau khatmul wilayah atau khatmiyatul wilayah, khatam kewalian. Lalu khatam al-wilayah, stempel kewalian itu didapatkan ketika berbaiat, berjanji setelah mengamalkan wiridnya, tentu setelah salat istikharah kan, berjanji berbaiat. Allah berfirman,
yubayi'unaka tahta syajarah, berbaiat kepadamu di bawah pohon. Di mana pohon itu? Berarti pohonnya di atas. Karena mereka berbaiat di bawah pohon, berarti pohonnya di atas. Nah, baiat atau undang-undang baiat atau keputusan ACC itu Anda berada di bawah pohon. Anda menjadi berada di bawah pohon. Jadi Anda, wahai seorang murid yang berbaiat, berjanji setia untuk berwirid, berzikir, bukan baiat politik, ini bukan politis, bukan, tapi berwirid, ingin mensucikan hatinya. Anda ketika berbaiat itu, wahai murid, Anda sudah sampai di bawah pohon. Anda berada di bawah naungan pohon itu. Tentu yang tadi mengenai pohon kewalian, pohon kenabian, pohon kerasulan itu. Kalau pada zaman kewalian berarti di pohon kewalian. Jadi pohon ini bukan untuk dipanjat, bukan untuk dimakan buahnya, bukan untuk digelantungi, bukan. Tapi pohon ini adalah Anda untuk berdiam di bawah pohon itu. Berdiam di bawah pohon. Makanya ketika menyaksikan cahaya Allah itu, apa maksudnya? Saya menyaksikan cahaya Allah, maksudnya apa? Berarti saya berada di bawah pohon itu ketika menyaksikan cahaya Allah. Ketika Anda menyaksikan cahaya Allah, berarti Anda sedang berada di bawah pohon. Jika Anda tidak berada di bawah pohon itu, Anda tidak akan menyaksikan cahaya Allah. Kenapa? Karena pohon itulah yang menyalakan cahaya Allah itu untuk Anda. Karena kembali bahwa yuqadu min syajaratin mubarakah, dinyalakan oleh pohon yang berkah. Jadi pohon itulah yang menyalakan cahaya Allah di dalam hati Anda, yang Anda saksikan dengan mata hati di alam malakut. Cahaya itu penjelasannya seperti di awal lagi, kamishkatin fiha misbah, seperti miskat yang di dalamnya ada misbah, ada lampu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, yuqadu min syajaratin mubarakah, dinyalakan oleh atau dari pohon yang diberkahi. Jadi al-masal an-nurani atau perumpamaan cahaya yang 4 itu membutuhkan pohon. Karena pohonlah yang menyalakannya. Maka cahaya itu membutuhkan pohon. Karena cahaya itu yang menyalakan. Nah, karena pohon itulah yang menyalakan cahaya tersebut. Jika tidak dinyalakan oleh pohon, maka cahaya Allah itu hilang. Tidak ada lagi cahayanya. Karena sudah yang menyalakannya juga tidak ada. Nah, jika cahaya tidak ada, cahaya Allah tidak ada, maka miskatnya juga tidak ada, misbahnya tidak ada, zujajahnya tidak ada, kaukab duri tidak ada. Jadi keempat penjelasan mengenai cahaya Allah itu sudah tidak ada lagi. Lalu pohon itu dinyalakan untuk siapa? Maksudnya pohon itu setelah menyalakan cahaya, nah cahaya itu untuk siapa? Maka pohon itu menyalakan untuk orang-orang yang berada di bawah naungan pohon itu. Apa yang didapatkan setelah dinyalakan cahayanya? Maka Anda, wahai para murid Thariqah Karkariyah, Anda ini mendapatkan ketenangan. Karena di dalam Al-Quran di ayat selanjutnya, fa'anzalas sakinata alaihim, Anda mendapatkan ketenangan. Mendapatkan apa lagi setelah ketenangan? Nah, insyaallah kita lanjut pada bagian berikutnya. Bijai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.